Hai mas-mas ganteng, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Bos Manchester United lebih suka Zidane daripada Conte untuk jadi pelatih. Keluarga Glazer sebagai pemilik Manchester United disebut lebih menyukai Zinedine Zidane dibanding Antonio Conte sebagai pengganti Ole Gunnar Solskjaer. Nasib Solskjaer kini dalam pertaruhan setelah Manchester United kalah 1-2 dari klub Swiss Young Boys pada laga pertama babak grup Liga Champions, Rabu 15 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan itu jadi yang ketujuh bagi Manchester United dari 11 pertandingan Liga Champions selama di tangan Solskjaer sejak menggantikan Jose Mourinho. Hasil buruk di Liga Champions tersebut tidak bisa diterima petinggi setan merah, mengingat saat ini Manchester United memiliki skuad terbaik. Rumor Solskjaer dekat dengan pintu keluar Manchester United kembali muncul. Nama pelatih asal Italia Antonio Conte disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Solskjaer jika dipecat Manchester United. Selain Conte, ada juga nama mantan pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane. Akan tetapi dikutip dari Calcio Mercato, keluarga Glazer selaku pemilik Manchester United lebih senang apabila The Red Devil mendapatkan Zidane ketimbang Conte. Selain memiliki rapor juara di Spanyol dan Liga Champions, Zidane juga mempunyai permainan menyerang yang dianggap cocok dengan komposisi skuad Manchester United saat ini. Lebih dari itu, Zidane pun dekat dengan sejumlah bintang Manchester United seperti Cristiano Ronaldo dan Paul Pogba. Syarat lain yang dipenuhi Zidane sebagai calon pelatih Manchester United adalah pelatih asal Prancis itu syarat juara, baik di level klub maupun saat jadi pemain. Di luar Conte dan Zidane, pelatih Leicester City Brendan Rodgers juga masuk dalam bursa calon pengganti Solskjaer di Manchester United. Rodgers dinilai mempunyai permainan yang disukai manajemen dan supporter Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer berikan kabar terbaru soal kondisi Edinson Cavani. Penyerang Manchester United Edinson Cavani belum mendapatkan kesempatan bermain yang layak di musim ini. Pasalnya, pria asal Uruguay tersebut sedang berada dalam fase pemulihan pasca cedera. Cavani sempat tampil ketika Manchester United bertemu Wolverhampton pada akhir bulan Agustus kemarin sebagai pengganti. Setelah mencatatkan 37 menit penampilan, ia tak lagi terlihat di lapangan. Cederanya dialami saat menjalani laga uji coba tertutup melawan Stoke di masa jeda internasional. Itulah yang membuatnya jarang terlihat belakangan ini, termasuk ketika menghadapi Young Boys di pentas Liga Champions. Laga tersebut berakhir dengan mengenaskan buat The Red Devil. Mereka sempat unggul lebih dulu berkat Cristiano Ronaldo sebelum kartu merah Aaron Wan-Bissaka dan blunder Jesse Lingard mengubah skor 1-2. Kabar baik dan buruk. Lantas bagaimana kondisi Cavani saat ini? Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih memberikan kabar baik dan buruk soal dirinya. Pertama, ia mengonfirmasi bahwa sang striker tak akan ikut serta di laga akhir pekan ini. Sebagai informasi, Manchester United akan bertemu West Ham di pentas Liga Premier. Lalu kabar baiknya, Cavani berpeluang tampil saat Manchester United bertemu musuh yang sama di Carabao Cup beberapa hari setelahnya. Edinson Cavani harapannya akan mulai berlatih bersama kami setelah akhir pekan, mungkin hari Senin. Jadi mungkin dia akan terlibat pada hari Rabu nanti, ujarnya seperti yang dikutip dari Goal Internasional. Dia fantastis musim lalu. Impact yang dibuat ketika masih berada dalam kondisi terbaiknya, dia kesulitan dengan cedera yang cerewet sejak awal, lanjutnya. Pentingnya untuk tidak mengambil resiko. Solskjaer enggan melibatkan Cavani sebelum kondisinya pulih 100%. Sebab menurutnya hanya itu cara yang tepat untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari pria berusia 34 tahun tersebut. Kami merasa bahwa untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya musim ini, kami harus membuatnya 100% bugar dan tidak terburu-buru, kata Solskjaer lagi. Kami memiliki skuad hebat yang bisa mengatasi situasi di mana kami harus membiarkan pemain sembuh dan tidak mengambil risiko cedera lebih lanjut. Saya melihat Edinson memiliki impact yang besar. Tipe dan kepribadiannya memang seperti itu. Dia sudah tidak sabar ingin bermain dan sedang bekerja dengan sangat keras agar bisa kembali ke lapangan, pungkasnya. Jesse Lingard masih dianggap bagian Manchester United meski bikin blunder fatal.
Blunder fatal yang dilakukan Jesse Lingard mungkin sulit untuk dimaafkan. Namun bukan berarti dia pantas dicoret dari rencana Manchester United musim ini. Lingard bersinar saat menjalani masa pinjaman di West Ham musim lalu. Itulah yang menjadi alasan Manchester United mempertahankannya. Meskipun West Ham telah mencoba berbagai cara untuk mendapatkannya kembali. Penampilannya tidak bisa dikatakan mengesankan, tapi tak boleh dikatakan buruk juga. Pasalnya pemain berusia 28 tahun tersebut turut mencetak gol kala Manchester United mengalahkan Newcastle akhir pekan kemarin. Ia kembali mendapatkan jatah tampil saat menghadapi Young Boys di fase grup Liga Champions Selasa 14 September 2021. Dan dalam laga tersebut, Lingard membuat hati fans The Red Devil hancur dengan aksi blunder fatalnya. Pemain masa depan Manchester United. Momen mengerikan itu terjadi ketika pertandingan telah memasuki detik-detik akhir. Laga sepertinya akan berakhir dengan kedudukan imbang 1-1 sampai Lingard melakukan operan pendek yang berakibat fatal di wilayah pertahanan. Lingard enggak memberikan bola kepada David De Gea untuk mengulur waktu. Namun operannya terlalu lemas sehingga dicolong Tayshaun Sibaju yang kemudian menghasilkan gol penentu kemenangan Young Boys. Kesalahan ini fatal, namun tidak cukup untuk membuat Ole Gunnar Solskjaer mencoret namanya dari rencana. Bahkan Manchester United tetap melanjutkan obrolan soal kontrak baru dengan perwakilannya. Dia memiliki sisa waktu setahun di kontraknya dan klub sedang berbincang dengan dia dan ayahnya. Kami melihat dia sebagai pemain Manchester United di masa depan, tegas Solskjaer dikutip dari Goal International. Solskjaer tegaskan dukungannya. Memang kesalahan di satu pertandingan bukan berarti Lingard tidak membuat hal-hal baik pada kesempatan lain. Solskjaer menegaskan dukungannya terhadap sang pemain agar bisa menebus kesalahannya di masa mendatang. Jess telah kembali bersama kami setelah menjalani masa yang hebat di West Ham, di mana dia menunjukkan kualitasnya dan kembali ke timnas Inggris mencetak gol, kata Solskjaer lagi. Kami sangat ingin melihat yang terbaik darinya pada musim ini. Kami mendukung dia dan berharap mampu mempertahankan dia di sini. Dia selalu menjadi merah, pungkasnya. Gak betah, baru tinggal 2 minggu di Manchester, Cristiano Ronaldo sudah ingin pindah. Tenang dulu mas-mas gantengku. Ronaldo bukan pindah tim karena kecewa diganti sama Lingard loh. Tapi mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo memilih untuk pindah rumah yang baru ditinggalinya selama 2 minggu karena suara domba. Cristiano Ronaldo telah memutuskan untuk bergabung kembali dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas 2021. Kendati kabar kepulangannya ke Old Trafford sudah diumumkan sejak 27 Agustus 2021, Cristiano Ronaldo baru terbang ke Inggris pada 2 September 2021. CR7 lebih dulu melaksanakan tugas internasionalnya bersama timnas Portugal dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 sebelum menginjakkan kakinya di Manchester. Sekembalinya ke Manchester, peraih 5 Ballon d'Or ini dikawal oleh tim keamanan untuk menuju rumah barunya di Cheshire. Menurut laporan The Sun yang dikutip, rumah itu dibeli Ronaldo seharga 6 juta pon atau sekitar 118 miliar rupiah setelah memastikan kepulangan ke Manchester United. Namun Ronaldo memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut meskipun baru menghuninya selama kurang dari 2 minggu. Pasalnya CR7 dilaporkan terganggu dengan suara domba yang mengembik. Menurut laporan The Sun yang dikutip, rumah Ronaldo di Cheshire itu memiliki 7 tempat tidur, kolam renang, ruang bioskop, dan garasi yang muat untuk 4 mobil. Selain itu, rumah tersebut juga dilengkapi dengan kamera CCTV, gerbang listrik, dan dijaga oleh tim keamanan. Laporan The Sun menunjukkan bahwa menurut agen real estate, properti itu unik karena memiliki kebun yang menyaring rumah dari pandangan. Menurut sumber The Sun, Ronaldo awalnya memutuskan untuk tinggal di hunian tersebut karena terasa nyaman untuk ditinggali dirinya bersama pasangannya, Georgina Redichels, dan keempat anak mereka. Anak-anaknya berada di sekolah swasta dan dia berharap begitu rumor kembalinya dia ke Manchester United mereda, dia bisa mengajak Georgina keluar dan menunjukkan tempat lokal favoritnya, tutur seorang sumber The Sun. Namun karena rumah itu digunakan Ronaldo untuk istirahat dan memulihkan tenaga untuk melakoni pertandingan, sang mega bintang akhirnya memutuskan untuk pindah. Pasalnya menurut The Sun, istirahat Ronaldo terganggu karena suara domba yang mengembik. Selain itu, Ronaldo juga khawatir akan keamanan rumah tersebut. Meskipun properti itu indah dan terletak di ladang dan hutan, itu juga dekat dengan domba yang sangat bising di pagi hari, ucap sumber The Sun.
Rumah itu memiliki jalan setapak umum dan jalan di depan rumah memberikan pemandangan di dalam gerbangnya. Ronaldo adalah seorang profesional sejati yang menempatkan banyak istirahat dan pemulihan setelah pertandingan. Jadi diputuskan yang terbaik adalah jika dia dan keluarganya pindah, ujarnya lagi. Menurut laporan Daily Mail, mega bintang 36 tahun itu pindah ke rumah seharga 3 juta pound atau sekitar 59 miliar rupiah. Rumah tersebut sebelumnya dimiliki oleh mantan pemain Manchester United.